Hai, kalian pernah nggak ngerasa beruntung banget yang dapat di satu momen, terus kalian mikir mungkin aja ini 99% kebetulan, 1%-nya kekuatan pikiran. Ditulis dalam buku The Secret. Pas aku masih sekolah dulu, ketika saya belajar, dalam hati, dalam pikiran itu udah lama banget nggak makan tahu, nggak tahu dari mana tiba-tiba dia dikabulin aja gitu. Nah, kenapa hal kayak gini bisa terjadi? Ya banyak faktor sih kayaknya. Pertama mungkin mungkin juga karena gue fokus banget mikirin itu, jadi kayak tarik menarik. Nah, kayak tarik menarik inilah yang disebut law of attraction. The Secret itu kan ngomongin soal law of attraction ya, hukum tarik menarik. Jadi apa yang kita pikirkan dan rasakan itu kayak magnet, bisa menarik hal-hal yang serupa dalam hidup kita. Jadi kalau ngikutin The Secret, kejadian gue tiba-tiba yang pengen makan tahu itu bukan cuma kebetulan semata, karena gue bener-bener fokus banget mikirin dan ngerasain pengen banget makan itu. Alam semesta tuh jadi kayak nangkap sinyal keinginan gue, ibarat kayak lagi broadcasting keinginan ke universe, ya terus universe kayak oke, siap, ini dia apa yang kamu pikirin itu. Sebenarnya nggak ada keberuntungan, yang ada itu cuma fokus dan keyakinan. Jadi hal itu bisa terjadi dalam buku The Secret karena pikiran dan perasaan kita itu punya energi yang positif akan menarik hal-hal yang positif. Sebaliknya pun begitu, apa yang kita pengenin, apa yang kita bayangkan, yang dengan antusiasme kita tuh kayak lagi ngirimkan vibrasi positif kepada alam semesta, terus alam semesta mewujudkan keinginan kita tadi. Cara tarik menarik itulah yang disebut dengan law of attraction atau hukum tarik menarik. Gara-gara hal itu gue jadi makin penasaran buat nyoba manifesting hal-hal yang lebih besar. Bisa aja kita menginginkan hal yang lebih besar, siapa tahu ini beneran manifesting. Ya bisa aja kita minta tiket konser ke Korea atau jalan-jalan ke Eropa, ya kita kan nggak tahu, namanya juga kita membroadcasting kepada alam semesta. Lalu kalau memang itu bukan kebetulan, lalu peran Tuhan itu ada di mana? Jadi ini obrolan makin seru nih. Kalau kita ngomongin law of attraction terus nyambungin ke Tuhan, jadi ada beberapa perspektif menarik nih. Dari satu sisi banyak yang percaya kalau law of attraction itu sebenarnya adalah salah satu cara kerja Tuhan di alam semesta ini. Jadi hukum tarik menarik itu bukan kekuatan magis yang berdiri sendiri, lebih kayak aturan main yang udah Tuhan tetapkan. Pikiran dan niat kita itu ibarat doa atau permohonan. Jika kita punya keyakinan yang kuat, fokus pada apa yang kita inginkan, ya kita kayak lagi berkomunikasi aja dengan energi ilahi. Kemudian Tuhan mewujudkan keinginan kita itu melalui cara-cara yang mungkin nggak sangka-sangka. Jadi law of attraction ini bisa dilihat sebagai manifestasi dari kehendak Tuhan yang bekerja melalui hukum alam semesta. Keberhasilan manifesting itu nggak cuma bergantung pada seberapa kuat pikiran kita, tapi juga pada kehendak Tuhan. Mungkin aja kita udah visualisasi dan afirmasi sekuat tenaga, tapi kalau emang bukan yang terbaik menurut rencana Tuhan, ya mungkin hasilnya nggak sesuai ekspektasi kita ya. Jadi ada faktor X yang lebih besar di luar kendali kita. Kenapa hal itu bisa terjadi dalam konteks ketuhanan? Beberapa orang percaya Tuhan menciptakan alam semesta ini dengan hukum-hukum yang teratur dan harmonis. Nah, law of attraction ini adalah salah satu bagian dari harmoni itu. Tuhan memberikan kita kebebasan untuk berpikir dan berkehendak, dan pikiran serta kehendak itu punya kekuatan untuk mempengaruhi realitas di sekitar kita. Tentu saja dalam batas-batas yang dia terapkan ya. Jadi ketika kita selaras dengan energi positif dan memiliki keyakinan, kita seperti memudahkan jalan bagi Tuhan untuk mewujudkan apa yang kita inginkan. Tapi penting juga untuk diingat ya, law of attraction ini nggak boleh jadi alasan buat kita jadi fasih dan cuma berharap keajaiban tanpa usaha. Tuhan juga mengajarkan kita untuk berusaha dan berdoa ya. Jadi law of attraction ini sebaiknya dipahami sebagai pelengkap dari usaha dan doa kita. Kita punya peran aktif dalam menciptakan realitas kita melalui pikiran dan tindakan, hasil akhirnya tetap ada di tangan Tuhan. Dari buku The Secret itu, law of attraction Tuhan itu bisa jadi pengingat bahwa ada kekuatan yang lebih besar dari diri kita yang turut bekerja. Intinya sih tetap berusaha, tetap berdoa, dan tetap punya keyakinan positif ya, sambil menyerahkan segala hasilnya kepada Sang Pencipta. Saya cuman sedikit sharing apa yang pernah saya alami. Terima kasih, sehat-sehat buat kalian.